Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi Pak Sus. Ya, selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pada kesempatan kali ini saya selaku CGP Angkatan 11 Bapak ingin mewawancari Bapak selaku Kepala Sekolah tentang kaitannya terutama tentang dilema etika atau bujukan moral, tentang permasalahan seperti itu Bapak, mengatasi permasalahan dilema etika atau bujukan moral. Nah, ada 4 pertanyaan nanti akan saya sampaikan ke Bapak. Nanti bisa kita sambil ngobrol sambil mencoba berdiskusi seperti itu Pak. Oke. Ya, untuk pertanyaan langsung mau gitu Pak. Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, selama ini gitu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan tergolong ke dilema etika atau bujukan moral? Berarti misal kasus dilema etika ini berhubungan kayak misalnya kasusnya Mas Bayu Meniko Pak, yang Tulmen Ya. Auto Niko gitu Pak. Monggo Pak. Ya, begini ya. Jadi kan saya kan mungkin tidak secara langsung atau mungkin setiap hari dan sebagainya, tapi saya mengamati sebenarnya teman-teman ya. Saya tuh mengamati perilaku teman-teman semua ya, karena saya ya itu jadi semacam observasi lah secara berkala. Saya kan juga muter begitu ya, jadi dengan pengamatan kemudian melihat ya langsung teman-teman mendengar informasi dan sebagainya, itu nanti akan teridentifikasi ya. Jadi si A ini kok misalkan sering tidak ada, atau mungkin kinerjanya kurang baik, itu biasanya kita akan tahu ya. Jadi saya akan lebih mengenal karakter teman-teman itu. Kemudian juga ini informasi kan, biasanya kan misalkan ada yang tidak baik, itu biasanya ada juga yang akhirnya melaporkan. Seperti tadi saya observasi muter, kemudian juga melihat dan mendengar dari teman-teman, nanti akan teridentifikasi sendiri secara langsung maupun tidak langsung. Nanti akan tahu ada kasus atau ada masalah apa itu biasanya, dan saya memang harus tahu gitu. Ya, untuk yang pertanyaan kedua nggih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu regulasi tetap utama ya, regulasi aturan dari pemerintah itu tetap menjadi acuan ya. Kemudian ya saya harus tahu informasi yang sedetail mungkin ya itu. Kemudian saya juga itu tadi perlu mendengar juga dari teman-teman, dari para wakil kepala sekolah dan dari juga kaprok misalkan, itu tetap itu ya, tetap kita cari informasi dan dengar apa yang mereka sampaikan juga. Jadi pada intinya saya mengambil kebijakan kolaboratif lah, jadi bukan hanya saya sendiri, tapi ya tetap regulasi tetap nomor 1. Kemudian kita juga sebisa mungkin ya kebijakan itu win-win solution lah ya, karena ada dua pihak gitu ya, seadil mungkin, sebijak mungkin, dengan tetap berpedoman pada aturan. Terima kasih Pak. Untuk yang lanjut pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Langkah-langkahnya Ya seperti tadi ya, kita udah punya instrumen juga ya untuk pembinaan ke teman-teman yang mungkin secara etika itu ya. Jadi memang kadang-kadang berat juga karena
rasa kemanusiaan dan record dan lain sebagainya, itu kasihan dan sebagainya, simpati, empati itu kadang-kadang muncul juga gitu ya. Jadi ya kita panggil lah yang bersangkutan ya, kita panggil, kita minta informasi yang sedetail-detailnya, sejelas mungkin gitu. Jadi tetap kita hadirkan ya yang bersangkutan. Dan saya juga ditemani untuk yang pertama mungkin panggilan lesan ya, saya ditemani oleh ketenagaan ke KTU, mungkin itu secara lesan dulu ya, karena kita butuh informasi. Jadi prosedurnya kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita dan dokumentasikan juga ya. Jadi kita punya dokumentasi juga untuk teman-teman itu lesan, kemudian kalau itu ya tertulis, kalau sudah lesan diulangi lagi tertulis, tapi kalau sudah itu ya sudah, kalau ya yang jelas ada itunya ya. Jadi kita datangkan yang bersangkutan gitu untuk dicarikan solusi, bukan untuk diberi sanksi, kecuali kalau memang ya sanksi disiplin hubdis kan sudah ada juga aturannya. Itu mungkin. Oke, lanjut Bapak. Pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, asal kita berpedoman pada aturan itu, ya itu saya kira efektif. Kemudian informasi harus harus kita dapatkan sebanyak-banyaknya. Jadi dari dua orang yang itu ya harus dari dua orang, tidak boleh satu pihak, itu tidak bisa ya. Itu menurut saya, dan kolaboratif itu juga menurut saya efektif, karena kan kita juga ada masukan dari Kaprok sendiri atau dari Waka dan sebagainya, itu menurut saya lumayan efektif dan selama ini terbukti efektif ya. Jadi itu tadi ya, tetap dengan berpedoman pada aturan, kemudian kita dengar informasi dari kedua belah pihak, tidak boleh hanya satu pihak, kita konfirmasi, tetapi tidak diadu. Jadi kita panggil dalam waktu yang berbeda, kita konfirmasi ya. Nanti kalau bareng-bareng kan sama saja diadu nanti. Jadi nanti biasanya ada titik temunya, oh gitu, oh begitu. Jadi kita carikan solusi seperti Mas kemarin itu ya, rasa kemanusiaan itu kadang-kadang ya memang harus kita itu juga ya muncul kadang-kadang. Oke. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan permasalahan tadi? Yaitu sebetulnya untuk pengambil kebijakan itu antara regulasi dan rasa kemanusiaan itu kadang-kadang bertentangan itu, karena aturannya seperti itu, misalkan tidak masuk sekian harus seperti ini ya, tapi di satu pihak dia punya keluarga yang harus dihidupi itu ya. Jadi kadang-kadang itu misalkan iya kalau dia itu ASN atau itu mungkin masih panjang, tapi kalau dia itu masih honorer dan sebagainya itu kan ya, kalau kita berhentikan kontraknya juga dia punya anak banyak, tapi kadang-kadang kerjanya juga kurang maksimal ya, itu pembinaan saja sebenarnya itu. Jadi tetap aturan itu tadi ya, tetap aturan kita tegakkan, dan dengan pembinaan secara berkala itu menurut saya. Jadi perlu pembinaan berkala, continue, sehingga teman-teman itu semakin sedikit lah yang akan membuat kasus atau masalah tertentu gitu, saling terus mengingatkan gitu ya. Jadi saya juga dibantu oleh Waka Ketenagaan atau teman-teman yang lain untuk kolaborasi
itu mungkin ya bisa meminimalisir terjadi apa namanya ya, pelanggaran atau dilema etika antara ya yang dilakukan dengan aturan kan begitu. Ya, itu. Oke, matur nuwun Bapak, mungkin cukup dari saya pertanyaan ini, nanti pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Devita. iya. Monggo. Monggo Pak Devita. Monggo. Bapak, menyambung pertanyaan yang tadi diajukan oleh Pak Rizky, Ya. masih ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan Bapak. Ya. Yang pertama ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangannya itu tadi sudah saya sampaikan, kadang-kadang apa ya, rasa kemanusiaan kita ya, empati itu kadang-kadang membuat kebijakan yang kita ambil itu agak apa ya, ya memang ada regulasi, tapi ya itu tadi, itu yang kadang-kadang membuat apa ya, agak menjadi semacam apa ya, kebijakan kita supaya yang melakukan itu ya, pelanggaran itu bisa menjadi lebih baik, karena kan sanksi yang kita berikan kan berpotensi juga kan ya, berpotensi juga membuat dia di bawah tekanan, tapi kan mau tidak mau itu kan membuat kita agak berpikir, kita di satu sisi harus tegas, Oke. ya, harus tegas, tapi di sisi lain yang tadi yang rasa kemanusiaannya kadang-kadang membuat kita mengorbankan ketegasan. Padahal sebenarnya tidak boleh itu, tapi ya tetap orang timur dan ya, menurut saya tantangan. Siap. Tantangan utamanya di situ. Kemudian bagaimana membuat, kalau jika terjadi antara dua orang itu ya biar sama-sama itu tidak merasa tersakiti. Siap. Jadi kalau hanya satu orang ya tantangannya lebih pada rasa empati, simpati kita. Kalau memang itu sudah masuk sekian hari karena sakit ya harus sakit dulu ya. Padahal aturannya jelas. Atau mungkin ya kadang-kadang kita tidak tahu juga apa yang sebenarnya belum terjadi. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Gini ya, jadi kalau dilema etika atau mungkin kasus pelanggaran ya, itu kan kasus cerita, jadi kita tidak memiliki jadwal tertentu atau khusus itu tidak, tapi berdasarkan kasus yang terjadi. Tapi kalau ada kasus, kita tidak menunggu waktu yang lama. Seperti kemarin, contohnya malam hari kita menerima pemberitahuan dari BKD bahwa 3 orang tidak masuk pada yaitu langsung kita tindak lanjuti. Siap. Ya, jadi agar apa namanya, pelanggaran etika itu tidak berlarut-larut, harus langsung kita selesaikan. Terima kasih. Secepat mungkin menurut saya ya, secepat mungkin. Kalau tempatnya ya biasanya memang karena kita belum mempunyai ruang sidang khusus gitu ya, di ruang kepala daerah. Jadi kita
panggil yang bersangkutan untuk dikonfirmasi. Kalau bentuknya ya lebih ke ini, konfirmasi itu tadi. Konfirmasi, kita memiliki instrumen, kemudian nanti dihadiri juga oleh ketenagaan dan KTU untuk notulen. Nah, kita cari informasi dan kita informasi, kita mencari informasi dan kita konfirmasi. Mungkin itu Pak. Siap Bapak. Isi detailnya ini Oke, ada. siap. Tidak jadwal tertentu, Siap. tapi tetap ada prosedurnya. Baik. Selanjutnya Bapak, ketika Bapak mengambil suatu keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah seseorang atau apa? Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya tadi sudah menyampaikan bahwa saya membuat kebijakan itu khususnya di apa ya, pelanggaran atau dilema etika itu kolaborasi. Itu mempermudah saya. Jadi informasi yang disampaikan dari para kapolok, dari para bakal itu mempermudah saya. Saya tidak merasa berat ya, karena kan otomatis kan sudah saya komunikasikan dengan orang lain, baik gurunya, itu termasuk hal yang bermudah. Jadi tidak berat karena kebijakannya sudah dengan berbagai pertimbangan. Tidak hanya dari sendiri sendiri, tapi juga dari orang-orang yang mungkin lebih tahu, lebih paham karakter, karena misalkan dia di ruangan otomotif selama bertahun-tahun kan yang ngamati kan kaproknya, jadi kan sudah lebih paham karakternya orangnya berbeda dan sebagainya itu. Ya itu adalah yang mempermudah saya. Manakala saya bisa berkolaborasi dengan meskipun ya kebijakan akhir tetap di tangan kepala sekolah, nanti informasi dari teman-teman itu mempermudah kita membuat kebijakan. Oke. Mungkin itu Pak ya. Baik Bapak. Pertanyaan sudah kan sudah ada SOP-nya itu. Setiap pelanggaran nanti itu ada SOP-nya yang kita hadirkan, kita minta keterangan dan itu kita sudah berjalan. Instrumennya juga sudah kita punyai gitu. Nanti apa yang mau dilakukan dan sebagainya kita susun. Siap. Jadi, dan nanti ditandatangani oleh si yang bermasalah, kemudian kepala dan juga saksinya ada. Oke. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak di wawancara kali ini. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa bagaimana juga regulasi aturan kan tidak boleh dilanggar. Itu utama ya. Kemudian dalam setiap pengambilan kebijakan kita perlu mempertimbangkan saran atau pendapat orang lain. Itu juga bisa menjadi kesimpulan. Dan yang ketiga mungkin informasi yang sedang mungkin harus kita kumpulkan sebelum membuat kebijakan itu. Jadi minimal tiga itu. Regulasi tetap menjadi aturan utama, kemudian kolaborasi, dan juga yang terakhir ini saya sampaikan informasi sedetail mungkin. Ya, informasi harus sedetail mungkin. Berdasar untuk kebijakan. Dan sebisa mungkin kebijakan itu harus kayak
yang melakukan itu harus bisa menerima dan sifatnya tidak terpaksa, dia harus menerima dengan baik. Siap. Menyadari itu ya. Endingnya itu dia menyadari bahwa dia memang harus merubah. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ini membuka wawasan untuk kami dan menambah wawasan yang sangat luas untuk kami selaku guru penggerak. Semoga apa yang nanti sudah Bapak paparkan ini menjadi semacam pengetahuan yang lebih luas untuk kedepannya nanti Bapak seperti itu. Okay. Itu saja dari kami Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Saya pamit undur diri dengan Pak Rifki. Okay. Siap Bapak, maturun sanget. Bapak. Oke, maturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini kedatangan kami ke sini, saya sama Bu Brili dalam kaitannya wawancara Bapak untuk mengerjakan tugas dilema etika, dalam artian untuk mewawancari 2 kepala sekolah atau 3 terhadap penanganan kasus dilema etika. Hari ini, pagi ini saya izin Bapak untuk mewawancari Bapak. Ada beberapa pertanyaan mengenai proses penanganan kasus dilema etika. Saya mulai ya Pak. Moga-moga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang pertama Bapak, dalam kepemimpinan Bapak di dalam SMP 1 Petarukan, Bapak pernah mengalami yang namanya kasus dilema etika. Mungkin contohnya apa saja Pak yang pernah Bapak alami? Jadi dilema etika itu kan satu kondisi di mana kita dihadapkan pada satu pilihan, beberapa pilihan. Dan beberapa pilihan itu harus kita ambil salah satunya dan semuanya mempunyai konsekuensi. Ya, contohnya misalkan saja ini kebiasaan-kebiasaan kami. Jadi kami punya program itu namanya Pagi Ceria. Pagi Ceria itu penyambutan anak di gerbang. Jadi kami sudah membagi siswa itu yang pakai motor menggunakan gerbang selatan, yang berjalan kaki menggunakan gerbang tengah. Ya. Dan budaya kami adalah setiap jam 7 pagi itu pasti kami tutup semua gerbang akses masuk ke sekolah. Jadi baik siswa yang terlambat menggunakan motor maupun jalan kaki semuanya tidak bisa masuk jam 7. Ya, itu mata-mata untuk mendisiplinkan anak. Dan itu tertuang dalam peraturan akademik kita. Nah, satu saat kami ada di depan gerbang, itu ada satu siswa yang datang terlambat melebihi jam 7. Secara aturan anak ini kena sanksi. Akan ditangani oleh guru piket dan nanti boleh masuk setelah jam KPM kedua. Ya, tapi ketika kami mendengarkan alasan anak ini ditanya oleh guru piket bahwa anak ini terlambat karena menolong korban kecelakaan, maka ketika kemudian kami membiarkan guru piket menghukum anak ini, maka tindakan itu akan menjadi salah. Kenapa? Karena anak cenderung akan tidak punya rasa empati. Nah, kalau dia menjumpai kecelakaan lagi, dia akan merasa bodoh. Kenapa? Karena kalau dia tolong nanti dia terlambat, dihukum. Maka secara jangka panjang ini akan mengaruhi psikologis anak. Dia nggak punya rasa empati. Sehingga satu saat aturan itu harus kita langgar. Kenapa? Karena dampaknya pada psikologi anak. Gitulah contoh dilema etika. Di satu sisi kita akan menegakkan aturan, di satu sisi kita dihadapkan pada bagaimana menanamkan pada anak itu punya rasa empati. Ya, terima kasih Pak Jum. Satu lagi Pak Jum, dalam hal penanganan kasus dilema etika ataupun bujukan moral yang selama ini Pak Jumiko hadapi, ada tantangannya betul nggak Pak? Ya, kalau
tantangannya itu ya pasti terkait dengan keberterimaan dari warga sekolah ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah terkait dengan regulasi yang ada. Suatu saat ketika kita dihadapkan pada satu keputusan, kita akan dianggap melanggar regulasi, tetapi harus kita lakukan. Kalau tidak, maka akan berdampak pada jangka panjang anak misalkan. Contohnya yang kasus yang saya berikan, kalau kemudian kami membiarkan anak itu dihukum, maka di jangka panjang anak ini akan tidak punya simpati. Tapi kalau kemudian kami tidak menghukum anak ini, kita melanggar aturan yang sudah kita sepakati dengan siswa bahwa ada tertib jam 7 ditutup gerbangnya. Seperti itu Pak. Jadi tantangannya lebih fokus pada regulasi yang ada. Ya, regulasi. Pertanyaan terakhir Bapak, selama Bapak menangani kasus dilema etika dan bujukan moral ini, faktor-faktor apa saja yang membantu Bapak, mungkin dari pihak sekolah ataupun dari faktor yang lain yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi kami punya budaya bahwa semua keputusan yang kami ambil, semua program yang kami terapkan di sekolah, ini kita menggunakan pola manajemen partisipatif. Jadi setiap keputusan yang diambil itu pasti melibatkan semua warga sekolah. Tahapannya adalah ketika kita punya program, kita akan mendiskusikan dengan staf pimpinan, para wakil kepala sekolah, para dengan KTU, kita diskusikan dulu. Karena kami menganggap bahwa wakil kepala sekolah itu punya kedewasaan berpikir. Maka sebelum program itu kita launching, kita diskusikan dulu. Setelah sepakat, baru kemudian kita sampaikan, sosialisasikan kepada warga dulu, kepada siswa, kepada guru, pada karyawan. Ya, kemudian siswa, guru, karyawan itu kita berikan ruang untuk memberikan masukan, untuk memberikan saran, untuk memberikan perbaikan-perbaikan. Nah, baru kemudian setelah dari uji publik itu, baru kita ramu dan kita tetapkan. Sehingga praktis ketika kebijakan kita launching, itu tidak ada penolakan. Semuanya warga bisa mendukung. Ini jadi faktornya ya karena kami melakukan itu dengan partisipasi. Mungkin dari saya cukup Bapak. Siap. Terima kasih atas jawaban dari Bapak. Ini nanti dilanjutkan oleh Bu Brili. Monggo Bu Brili bisa dilanjutkan. Matur nuwun atas waktu dan kesempatannya ya Bapak. Bu Brili. Saya berdua kami dari sekolah yang sama dengan Pak Rizky, makanya kita dibagi saja ya Bapak. Ya, melanjutkan dari pertanyaannya Pak Rizky ya Bapak. Mungkin gini Bapak, apakah ketika ada dilema etika tersebut Pak Jumito ini menyelesaikannya itu terjadwal atau langsung diselesaikan di tempat itu dengan hari yang sama pada saat kejadian itu, atau memiliki sebuah jadwal yang terstruktur gitu Bapak? Jadi ya untuk beberapa kasus-kasus yang memang terjadi jadi itu jamak terjadi di sekolah lain, kalau kita juga sama, itu kami membedakan dalam dua kegiatan. Jadi ada yang fungsi pencegahan dan ada fungsi penindakan. Nah, kalau fungsi pencegahan kami selalu melakukan rutin terjadwal. Setiap Senin pagi kita ada briefing pagi untuk mengevaluasi capaian-capaian program sekolah yang satu pekan ke depan dan merencanakan satu pekan berikutnya. Itu setiap Senin pagi. Kemudian setiap Rabu itu ada kegiatan apel pagi. Itu kami sampaikan, itu fungsi pencegahan ya. Nah, fungsi penindakan ini biasanya kita pada saat terjadi kasus insidental. Contoh tadi yang saya sampaikan, ada anak terlambat datang dan terlambatnya lumayan banyak itu. Ya, maka kita harus teruskan saat itu juga. Sebab kalau menunggu prosedur dilalui, harus dilaporkan segala macam, lama itu. Tapi untuk pencegahan tetap kita sampaikan pada guru, pada karyawan, itu setiap kali briefing pagi, tiap apel. Ya. Kemudian Bapak, dari prosedur tadi, mungkin apakah ada langkah-langkah seperti apa Bapak yang biasa Pak Jumito ini lakukan? Ya, jadi langkah-langkah kami dalam menerapkan satu kebijakan keputusan itu ya awalnya kita berdiskusi dulu dengan staf pimpinan
staf pimpinan. Jadi sebelum kita ada melaunching keputusan, melaunching program, tentu kita diskusikan dengan staf pimpinan dulu. Setelah staf pimpinan memiliki kata sepakat, memiliki konsep yang sama, memiliki semangat yang sama, baru kemudian kita sosialisasi dulu ya kepada warga sekolah, uji publik ya, bagaimana keputusan yang akan kita launching itu bisa berdampak pada mereka gitu. Nah, maka pada saat uji publik itu mereka ngasih masukan, baik buruknya kita timbang, kemudian kita rangkum, kita resum, dan kemudian kita putuskan dan kita sampaikan pada warga. Sehingga karena prosedur kita lalui, praktis setiap kali keputusan kita ambil tidak ada penolakan dari warga sekolah. Berarti tadi ada prosedurnya beberapa ya. Yang pertama berarti diskusi dengan staf sekolahnya, berarti melibatkan semua warga sekolah ya Bapak. Kemudian Bapak mungkin selama Bapak menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau kasus dilema etika, Bapak menganggap yang efektif dalam pengambilan keputusan itu yang seperti apa Pak? Jadi keputusan dianggap efektif itu kalau memberikan manfaat yang banyak kepada warga sekolah. Setiap keputusan itu pasti ada pro, ada kontra. Itu sudah wajar ya terjadi. Ada manfaat, ada mudarat, itu wajar terjadi. Maka di tempat kami, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang memang mendatangkan banyak manfaat, yang keputusan yang berdampak secara langsung pada warga sekolah yang kita ambil. Itu Bu. Baik. Ya Bapak, kemudian biasanya kan ada yang kasus-kasus di mana Bapak sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan gitu ya Bapak. Bagaimana ketika hal itu terjadi, Bapak menjalankannya seperti apa Bapak untuk mengambil keputusannya? Ya, keputusan kita ambil yang mendatangkan banyak manfaat. Ya, banyak manfaat dan itu berdampak langsung pada warga sekolah. Ketika nggak ada manfaatnya sedikit, daripada mudaratnya ya kita gunakan. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan gitu Bapak, sama dari pertanyaan dari kami, Pak Rizky dan saya, mungkin kami berkolaborasi gitu ya Bapak. Adakah pembelajaran mungkin ya dari pengalaman, kemudian pada saat Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi setiap keputusan, setiap tindakan yang kita ambil pasti akan mengandung resiko. Maka dalam ilmu manajemen bahwa keputusan diambil itu yang resikonya lebih kecil, tapi dampaknya lebih besar. Jadi ada return, pengembalian, dan resiko. Itu dalam manajemen diterangkan seperti itu. Maka keputusan yang kita ambil dalam satu tingkatan manajemen itu harusnya mengandung manfaat atau balikan atau return yang lebih banyak daripada risikonya. Gitu Bu. Baik, mungkin dari saya dan Pak Rizky cukup gitu Pak. Iya. Siap. Iya, Pak Rizky. Ucapkan terima kasih. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.